Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Jadi kabarnya Kementerian Dalam Negeri sudah meminta kepada masing-masing instansi, terutama pemerintah daerah ya, untuk segera mengusulkan pengajuan honorer-honorernya untuk diterbitkan nomor induk P3K paruh waktu. Jadi dari Kemendagri sendiri sudah mengeluarkan aturan yang mengatur berkaitan dengan penggajian P3K paruh waktu, sehingga harapannya tidak ada alasan lagi dari pemerintah dari mana sumber anggaran untuk penggajian P3K paruh waktu ini, karena kabarnya sudah ada dananya dan sudah ada aturannya untuk menggaji para P3K paruh waktu, sehingga tinggal kemauan dari masing-masing Pemda saja untuk tidak mengulur-ngulur waktu gitu ya terkait dengan pengajuan honorer menjadi P3K paruh waktu ini. Dan semoga dengan adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian perintah dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah bisa patuh ya, sehingga tidak ada alasan lagi mengulur-ngulur waktu pengajuan honorer menjadi P3K paruh waktu. Harapannya bulan Oktober 2025 ini semuanya sudah selesai. Semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya sudah berstatus sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K, baik penuh waktu dan paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan anggaran gaji P3K paruh waktu ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan anggaran gaji untuk P3K paruh waktu ya, yang kabarnya sudah disiapkan dan juga sudah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada masing-masing pemerintah daerah. Sehingga seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah mengulur-ulur waktu terkait dengan pengajuan honorernya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Kemendagri pakai BTT untuk gaji P3K paruh waktu. Pemda sudah tahu mekanismenya. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kembali meminta pemerintah daerah segera mengajukan usulan P3K paruh waktu untuk honorer yang belum terakomodasi dalam seleksi tahap 1 dan 2. Menurut Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, Pemda sebenarnya sudah tahu bagaimana mekanisme pembayaran gaji P3K paruh waktu bila APBD sudah melewati batas maksimal untuk belanja pegawai. Jika anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah bisa menggunakan belanja tidak terduga atau BTT, kata Horas kepada CPNN baru-baru ini. Dia menegaskan, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran gaji P3K paruh waktu. Kepala daerah pun diminta tidak mencari-cari alasan untuk mengulur waktu pengajuan usulan formasi P3K paruh waktu. Dana P3K paruh waktu sudah disiapkan pemerintah melalui dana alokasi umum atau DAU yang ditransfer langsung ke Pemda. Jangan dilama-lamain lah pengusulannya ke pusat, kata Horas. Kemendagri pun sudah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah terkait anggaran gaji P3K paruh waktu ini. Surat edaran PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1 garis miring bla 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 tanggal 16 Januari 2025 tentang penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada honorer yang tidak lulus formasi P3K 2024. Dalam SE tersebut, Pemda diminta mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Yang pertama, surat nomor 5.1.02 bla 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 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu pada jabatan guru.
Ini kodifikasinya ya, maksudnya ya 5.1 dan selanjutnya. Kemudian 5.1 dan selanjutnya, belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan. Selanjutnya, belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan. Selanjutnya, jabatan tenaga teknis, jabatan pengelola umum operasional, jabatan operator layanan operasional, dan seterusnya ya. Jadi sudah ada nomenklatur, kodifikasi, dan selanjutnya ya yang tadi dijelaskan di awal. Kemudian dia menjelaskan pengusulan BTT caranya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika BTT tidak mencukupi, anggaran menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran belanja dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Jadi sudah sangat jelas ya aturannya, tinggal sikap proaktif Pemda saja yang kami tunggu. Ingat, Oktober 2025 batas terakhir pengangkatan P3K 2024 pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan Pemda yang seharusnya sudah tahu dan sudah ada ya berkaitan dengan anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga sudah proaktif gitu ya meminta pemerintah daerah untuk segera mengusulkan honorar-honorar di masing-masing instansi untuk diajukan penetapan pertimbangan teknis penetapan NIP P3K paruh waktu, sehingga harapannya pada bulan Oktober 2025 semuanya sudah selesai. Semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintah statusnya adalah PNS dan P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi tinggal harapannya kepada masing-masing Pemda ya untuk segera mengusulkan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.